Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 403-406 Gusenwei. Serangan mendadak Saer terhadap Yunan benar-benar membahayakan. Awalnya, Saer telah merencanakan dengan matang, memanfaatkan Yunan untuk mendapatkan sejumlah uang. Tidak masalah apakah itu untuk mengumpulkan makanan atau membeli peralatan setelah kembali ke rumah. Selama dia tidak menyentuh kepentingan vital Xiao Jingyuan, kemungkinan keluarga Xiao hanya akan memiliki satu mata, dan bukan yang lain. Ketika eselon atas di timur akhirnya bereaksi, dia telah pergi dengan sejumlah besar uangnya. Saer telah membuat segala macam persiapan untuk penculikan itu sebelumnya, bahkan merencanakan apa yang akan terjadi jika keluarga Xiao-nya terlibat. Sayangnya, seseorang tidak tahu sebanyak surga. Dia hanya tidak menyangka seseorang dari pedang biru tiba-tiba muncul di negeri ini. Dan karena pedang biru telah tiba dan bahkan membawa serta pasukan bersenjata mereka sendiri, mereka secara langsung telah melewati tingkat manajemen Yunan. Situasi ini sama sekali tidak berada di bawah kendali keluarga Xiao. Faktanya, Saer tidak tahu bahwa orang-orang ini awalnya ada di sini untuk menyergapnya. Itu hanya kebetulan bahwa dia bertemu mereka. Pada akhirnya, Saer hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berpikir bahwa dia pintar, dan menyembunyikan banyak barang putih besar di dalam biji Stone Gambling Assembly. Itu hebat sekarang. Dia benar-benar telah mengangkat sebuah batu dan melemparkannya ke kakinya sendiri. Namun, Saer saat ini tidak terlalu peduli. Baginya, melarikan diri dari pengepungan Blue Sword masih lebih penting. Tak lama kemudian, sebuah lubang terbuka di garis pertahanan pintu belakang Stone Gambling Venue. Para petugas polisi yang menjaga tempat itu telah jatuh ke dalam genangan darah. Apakah dia bisa kembali ke rumah atau tidak, pergi melalui Stone Gambling Venue adalah hal yang paling penting. Lindungi Jenderal, mari kita mundur. Xing Hai telah sepenuhnya menggantikan Saer, menjadi komandan serangan ini. Saat ini, sebagian besar dari 100 elit yang dibawa Saer bersamanya telah tewas, meninggalkannya hanya dengan 20 hingga 30 orang. 5-6 prajurit yang memegang senapan mesin ringan berjaga di pintu tempat perjudian batu, mereka dengan panik menembak ke arah dalam, menggunakan daya tembak mereka untuk menekan musuh dan memberi Saer dan yang lainnya lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Setelah banyak kesulitan, Saer akhirnya mencapai gunung belakang Gunung Cuiping bersama dengan selusin veteran. Sekali lagi melihat langit biru di atas kepalanya, Saer terengah-engah, merasakan bahwa ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Disinilah Saer dan yang lainnya diam-diam datang dari balik pegunungan Gunung Cuiping. Saat ini, selama mereka mengikuti rute asli dan dengan cepat bersembunyi di hutan seberang, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Cepat, cepat, semuanya turun ke belakang gunung. Seru Saer dengan nada mendesak. Namun, ketika rombongan prajurit itu bergegas ke tepi tebing, mereka terkejut karena tali yang mereka gunakan untuk naik ke gunung telah dipotong oleh seseorang. Yang tertinggal hanyalah cakar besi yang mencakar dalam-dalam tanah di belakang gunung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Keringat dingin terus mengalir di dahi Xing Hai. Meskipun Gunung Cuiping tidak tinggi, namun panjangnya masih beberapa puluh meter. Selain itu, gunung belakang adalah tebing yang curam, jadi tidak masalah baginya untuk membawa Saer turun, tetapi bagaimana dengan 20 veteran cacat? Melihat bahwa rute mundur mereka telah terputus, para prajurit itu bingung. Wajah mereka pucat, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, tawa mengejek tiba-tiba terdengar dari belakang gunung, kau ingin mundur dengan aman setelah membunuh begitu banyak orang. Sepertinya kau benar-benar menggertakku. Semua orang tercengang ketika mereka melihat sosok putih tiba-tiba muncul di depan mereka, seolah-olah senjata ilahi telah turun dari surga. Ketika orang itu mendarat dengan mantap di tanah, semua orang dapat melihat bahwa itu adalah seorang pemuda, siapa lagi kalau bukan Kevin Ye. Dan saat ini, beberapa prajurit yang menghalangi pintu masuk tempat perjudian batu tidak dapat bertahan lagi, beberapa telah mundur, dan beberapa telah terbunuh, tertinggal selamanya di timur. Segera setelah itu, Charlie Qin memimpin tim elang dan mengejar mereka, mengepung Saer dan anggota kelompok lainnya di tepi tebing di belakang Gunung Cuiping. Ada intersepsi di depan, dan ada pengejar di belakang. Saer sudah merasakan bahwa ini adalah tanda kematian. Para prajurit yang cacat di bawah komando Saer semuanya berkumpul bersama, membentuk lingkaran sekali lagi, mengepung Saer, bersiap untuk pertempuran terakhir.
Di belakang mereka, Charlie Kin berdiri di paling depan kerumunan dan berteriak, "Saer, kau tidak punya tempat untuk lari." Saer mendesah tak berdaya, dan pada akhirnya, tatapannya beralih ke Sing Hai yang berada di sampingnya. "Tuan Sing, kemana kita akan pergi sekarang, Tuan Sing?" Sing Hai mendengus marah, "Jenderal telah menunjukkan kebaikan kepadaku, yakinlah, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku, Sing Hai, akan mengirim Jenderal Sing Hai kembali ke tanah airnya dengan selamat. Tuan Sing, itu tergantung padamu." Sing Hai menganggukkan kepalanya dengan keras, dia siap bertarung sampai mati. Setelah merenung cukup lama, semua orang mendengar Sing Hai berteriak, "Oh Dewa Miao Jiang, tolong dengarkan teriakanku yang paling setia, berikan aku kekuatan yang tak terbatas." Saat dia berteriak, langit di atas Gunung Cuiping mulai berubah warna, dan langit yang awalnya cerah langsung menjadi gelap. Lang Ya melihat dari samping dan bertanya dengan kaget, "Apa-apaan ini?" Charlie Kin berteriak keras, "Ini buruk, ini adalah teknik terlarang Miao Yue. Itu adalah jenis mantra yang menggunakan semua esensi darah di tubuhnya untuk menyembah cacing gu, orang ini akan mempertaruhkan nyawanya. Sial, ini sangat aneh." Benar saja, sebelum Lang Ya bisa selesai berbicara, sedikit esensi darah dari atas kepala Sing Hai ditarik keluar dan melayang di udara. Pada saat yang sama, perubahan juga mulai terjadi di dalam Gunung Cuiping. Tanah yang awalnya kokoh mulai mengendur perlahan, dan sekelompok ular, serangga, dan tikus, seolah-olah mereka telah mendengar panggilan Sing Hai, mulai berkumpul menuju Sing Hai. Esensi darah dari tubuh Sing Hai terus jatuh dari langit, satu tetes demi satu menetes ke tanah, yang kemudian ditelan oleh ratusan dan ribuan tikus berbisa dan semut ular. Setiap gigitan Sing Hai dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat. Sial, apa-apaan ini? Bahkan jika aku tahu bahwa aku akan mati, tidak perlu melumpuhkan diriku sendiri seperti ini. Melihat pemandangan ini, Lang Ya merasa sangat jijik hingga hampir muntah. Lupakan Lang Ya, bahkan Saer dan prajurit haus darah di bawah komandonya belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Semua mata mereka memutih karena gemetar ketakutan. Berdiri di puncak gunung belakang, Kevin Ye merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia mengerutkan bibirnya dan berpikir dalam hati, baiklah, perasaan seorang master di alam fana tidak hanya kejam terhadap orang lain, tetapi juga kejam terhadap dirinya sendiri. Pada saat ini, hanya Charlie Kin yang berteriak keras dengan wajah penuh ketakutan, "Kevin Ye, dasar idiot, mengapa kamu masih linglung? Cepat hentikan dia, cepat hentikan dia." "Hahaha, sudah terlambat, Little Charlie Kin. Sudah terlambat jika kau ingin menghentikanku sekarang, sudah terlambat. Transformasi Gu Shenwei, bangkitlah." Hahaha, Charlie Kin anakku, hari ini adalah pertempuran terakhirku di dunia ini. Kau dan sekelompok bajingan dari pedang biru ini telah mengejarku selama bertahun-tahun, orang tua ini akan menunjukkan kepadamu kekuatan sihirku yang terkuat di Miao Feng. 404 ular terbang. Teknik terlarang kuno klan Miao Yu Miao hitam telah dilatih dengan daging dan darah penggunanya di tempat untuk melatih cacing gu mereka untuk bertarung. Ketika serangga liar ini melahap tubuh dan daging penggunanya sesuka hati, mereka akan menggunakan gu kehidupan penggunanya sebagai penghubung. Melihat bahwa esensi darah Sing Hai telah sepenuhnya dilahap, dan kemudian, banyak sekali semut cacing viper mulai melahap daging Sing Hai tanpa terkendali. Hanya dalam beberapa detik, Sing Hai, yang masih hidup, telah berubah menjadi setumpuk tulang. Meskipun para prajurit di bawah Saer kejam, dan telah melakukan banyak hal, tetapi bagaimana mereka bisa melihat pemandangan yang begitu mengerikan? Semua wajah mereka menjadi pucat pasi karena ketakutan saat mereka buru-buru mengawal Saer dan melarikan diri dari sekitar semut ular tikus. Sekelompok orang melihat kerangka di depan mereka, gigi depan mereka bergemeletuk tak terkendali. Meskipun Saer sangat berterima kasih atas tindakan Sing Hai yang mengorbankan nyawanya, rasa takut bawaannya tetap membuat Saer terus mundur 2 langkah, tidak berani maju. Melihat pemandangan ini, seluruh pikiran Charlie Kin menjadi kacau. Kita tamat, aku tidak pernah menyangka bahwa Miao Yue akan memiliki teknik terlarang yang tidak manusiawi seperti itu, kita benar-benar hancur. Musuh telah menggunakan nyawanya sendiri sebagai harga untuk melepaskan gerakan ini, menyebabkan Charlie Kin segera merasa ada sesuatu yang salah. Dengan lambaian tangannya, Charlie Kin segera berkata, "Semua tim elang, mundur, kembali ke Aula Batu." Meskipun pasukan Falcon diperlengkapi dengan baik, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap sekelompok semut absintus. Mereka segera mundur sesuai dengan perintah Charlie Kin. Namun saat ini, tawa Sing Hai yang mengerikan keluar dari langit sekali lagi, "Kakak, Charlie Kin kecil, sekarang kau ingin lari, tetapi sudah terlambat."
Orang tua ini akan membiarkanmu merasakan hobiku tentang 10.000 serangga hari ini. Orang tua ini akan memastikan bahwa kalian semua tidak dapat kembali. F***, ini terlalu aneh, bukankah orang ini sudah mati? Bagaimana dia masih bisa berbicara? Wajah Langya berubah pucat pasi, dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Kevin Ye yang berdiri di sisi lain tebing mencibir, meskipun tubuh orang ini sudah mati, keinginan spiritualnya masih bersamanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan cacing gu ini? Namun, orang itu sudah mati dan pikiran telepatinya akan segera padam. Paling lama hanya butuh beberapa jam. Hehe, makhluk kecil, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau tahu begitu banyak, tetapi beberapa jam sudah cukup. Tidak butuh waktu lama untuk membunuh semua orang ini. Sambil berkata demikian, suara itu tertawa dingin, sayangku, teruskan dan gigit semua musuhmu sampai mati, sehingga mereka akan mati tanpa tanah pemakaman. Di bawah perintah Xing Hai, semut cacing ular yang sedang beristirahat di tubuh Xing Hai mulai bergerak dengan ganas. Sekumpulan makhluk hitam mulai terbang ke arah Charlie Qin. Sekelompok makhluk ini sangat cepat dan haus darah, dalam waktu singkat, mereka mampu memakan orang yang masih hidup, bahkan jika mereka adalah prajurit. Ini adalah kekuatan legendaris semut yang menggerogoti gajah. Xing Hai tidak ragu-ragu. Target pertama yang dipilihnya untuk diserang bukanlah Charlie Qin, tetapi Langya yang berada di sampingnya. Langya melihat segerombolan makhluk hitam pekat mengelilinginya, dan dari waktu ke waktu, ia merasakan sakit yang tak tertahankan. Langya bukanlah orang bodoh, ia tidak akan membiarkan serangga ini makan seperti Xing Hai, dan mulai bergerak dengan gila-gilaan. Sepasang telapak tangan daging mengepakkan sayap mereka dengan sekuat tenaga, tetapi mereka merasakan ketidakberdayaan. Apa-apaan ini? Selamatkan aku. Selamatkan aku. Sakit sekali. Ketua, selamatkan aku. Hehe, bocah bau, siapa suruh mulutmu bau sekali? Orang tua ini akan mengubahmu jadi tulang belulang dulu. Langya tak kuasa menahan diri untuk tidak menari-nari, karena tubuhnya benar-benar gelap gulita, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Charlie Qin melihat dari samping, hatinya dipenuhi kecemasan, tetapi dia juga tak berdaya. Pada akhirnya, Charlie Qin dan Yang Jun saling berpandangan, dan hanya bisa maju dan membantu Langya memukul ular dan semut menjijikkan ini. Hehe, Charlie Qin kecil, sepertinya kau tidak boleh menyia-nyiakan usahamu di sini, tunggu saja kematianmu dengan tenang. Melihat pemandangan ini, meskipun menakutkan, itu tetap sangat meningkatkan moral kelompok Saer. Lagi pula, jika Charlie Qin mati, kelompok mereka akan naik ke atas. Melihat Charlie Qin dan yang lainnya tidak berdaya untuk membalas, Saer mengepalkan tinjunya erat-erat dan meraung, Grandmaster Xing memang perkasa. Pada saat yang sama, para prajurit di bawah komando Saer juga berteriak, Grandmaster Xing, perkasa. Bagian belakang gunung saat ini seperti lelucon. Hanya Kevin Ye yang berdiri di tepi tebing dan menonton dengan dingin dari samping, sementara bahkan menyempatkan diri untuk menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia mendengar Kevin Ye berkata dengan jijik, ini adalah teknik terlarang Miao Jiang yang legendaris, itu tidak seberapa. Charlie Qin, yang berada di sisi lain, tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan berteriak ke arah Kevin Ye untuk meminta bantuan. Kevin Ye, apa yang kamu tunggu, cepat pikirkan cara untuk mematahkan teknik gu terkutuk ini. Kevin Ye tertawa samar, jangan cemas, lihat saja aku. Saat dia berkata demikian, Kevin Ye memegang rokok di tangannya, dan dengan sekejap, tiba di depan Charlie Qin dan dua orang lainnya. Tentu saja, Charlie Qin dan yang lainnya tidak bisa lagi dianggap manusia. Kevin Ye tertawa pelan, dasar serangga playboy, kalau itu saja yang kau punya, maka aku minta maaf, tapi aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Dasar bocah bodoh, kau tidak tahu batas kemampuanmu. Kalau kau punya kemampuan, hancurkan teknik terlarang orang tua ini. Kevin Ye tertawa, dan tidak mencoba membantah. Sebaliknya, dia membalikkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya api tiba-tiba muncul. Setelah itu, api melesat ke langit, langsung membentuk perisai pelindung di sekitar Charlie Qin dan dua orang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat ular, serangga, tikus, dan semut semuanya takut pada api di dunia ini. Lebih jauh lagi, yang terbang keluar dari tangan Kevin Ye bukanlah api dari dunia fana, tetapi aura mengerikan yang terus menyebar. Kelompok semut ulat ular yang telah menjebak Charlie Qin dan dua lainnya mulai secara naluriah melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka setelah melihat cahaya api. Namun, mereka benar-benar terperangkap dalam penghalang naga api milik Kevin Ye, dan terbang keluar tidak mungkin dilakukan.
Mereka menabrak dinding api dan langsung terbakar menjadi abu tanpa ada yang menyadarinya. Awalnya, Saer berpikir bahwa situasi di pihaknya baik-baik saja, tetapi kali ini, ia merasa keadaan semakin buruk. Cacing Gu yang dipanggil Xing Hai itu langsung berubah menjadi lumpur dan kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Melarikan diri dari Cacing Gu, Charlie Qin dan dua lainnya menatap dinding api yang terus-menerus membakar tubuh mereka dengan ketakutan, lalu menatap Kevin Ye dengan ekspresi yang lebih ketakutan. Sial, orang ini benar-benar memiliki kemampuan api. Apakah dia manusia? Lang Ya terus menyentuh luka di wajahnya yang telah digigit. Saat ini, ia tidak lagi merasakan sakit, ia hanya merasakan gelombang keheranan. Api, api. Suara Xing Hai menjadi semakin marah, jadi kaulah yang membunuh adik laki-lakiku. Bagus, bagus, bagus. Orang tua ini dapat membalaskan dendam adik laki-lakiku sebelum aku mati. Aku puas. Bajingan kecil, berikan aku hidupmu. Meskipun Xing Hai hanya memiliki kemauan spiritual yang tersisa, permusuhan di tubuhnya belum hilang. Sekarang setelah dia tahu bahwa Kevin Ye sebenarnya adalah pembunuh adik laki-lakinya, bagaimana mungkin Xing Hai membiarkannya pergi? Kevin Ye mengulurkan tangan dan menarik penghalang api yang menyelimuti mereka bertiga. Setelah itu, dia terus menghisap rokoknya dengan santai, dan memiringkan kepalanya untuk melihat langit yang tidak jauh. Kevin Ye saat ini tampaknya dapat melihat pikiran Xing Hai dengan mata telanjangnya. Cacing-cacingmu sudah kubakar. Coba kulihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Kevin Ye saat ini tampak seperti membiarkan Xing Hai melakukan apapun yang diinginkannya, karena jika Xing Hai sudah mati, bagaimana mungkin Kevin Ye takut padanya? Bajingan kecil yang tidak tahu apa-apa, apa kau pikir kau bisa membakar hartaku hanya karena kau memiliki kemampuan api? Kau berharap. Hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawanmu bahkan jika itu berarti kematian. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sihir Miao Jiangku. Tepat ketika Kevin Ye penasaran dengan trik seperti apa yang masih bisa dilakukan Xing Hai, dia mendengar gelombang sihir bergema di langit. Ketiganya termasuk Jenderal Saer tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Hanya Kevin Ye yang tertawa dingin dan mengerti apa yang mereka katakan. Aku adalah bawahanmu yang paling setia, dan aku telah menggunakan jiwaku sebagai pengorbanan untuk membakar tubuhku. Aku telah memanggil kekuatan terkuat di klan penyihirku, menggunakan darahku sebagai persembahan, surga pasti akan menyaksikan hal yang sama. Setelah setiap mantra muncul, seluruh gunung Cuiping mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di tengah debu yang berterbangan di langit, Kevin Ye dapat dengan jelas melihat seekor serangga terbang berwarna emas terbang di antara kerumunan. Di bawah bimbingan serangga terbang emas, semut cacing ular yang baru saja dibakar menjadi abu oleh Kevin Ye dihidupkan kembali sekali lagi. Sial, ini tidak apa-apa, tetapi bisa dihidupkan kembali. Apa-apaan ini? Pasukan cacing Gu yang dibentuk oleh semut cacing ular yang dibangkitkan tidak menyerang Kevin Ye seperti yang mereka lakukan sebelum batas waktu. Sebaliknya, mereka ditelan oleh serangga terbang emas. Di depan begitu banyak orang, serangga terbang emas menelan pasukan cacing Gu. Setiap kali dia menelan serangga terbang emas, serangga itu akan tumbuh lebih besar sedikit. Hanya dalam beberapa menit, serangga bersayap emas telah tumbuh seukuran ular. Beberapa menit kemudian, serangga bersayap emas mulai membesar, menjadi ular piton besar. Segera setelah itu, serangga terbang emas melahap pasukan cacing Gu lagi, dan tubuh mereka berlipat ganda ukurannya. Setelah bersendawa, serangga terbang emas itu bukan lagi serangga terbang. Lang Ya menoleh dan hampir pingsan karena takut. Benda itu panjangnya 20 meter, dengan sepasang sayap yang berkibar tertiup angin, matanya menampakkan tatapan haus darah, menatap tajam ke arah Kevin Ye di bawah, seolah-olah telah memperlakukan Kevin Ye sebagai makanan. Ketika Kevin Ye melihat benda ini, dia teringat beberapa kenangan dari zaman kuno. Sepertinya dia pernah melihat benda ini sebelumnya di zaman kuno, itu hanya sesuatu yang bisa hidup di dasar rantai makanan dan memiliki sedikit kecerdasan. Sambil menatap langit, Kevin Ye tertawa meremehkan, dan pura-pura berkata, apa ini, seekor ular yang bisa terbang. Bab 405 Tubuh yang Mematahkan Diri. Semua orang telah melihat banyak ular ini, tetapi mereka belum pernah melihat ular yang bisa terbang dengan bentuk yang aneh seperti itu. Jika bukan karena ejekan Kevin Ye, Wolf Fang dan Charlie Qin akan mengira bahwa makhluk ini adalah monster. Di mana di dunia ini ada ular yang tampak aneh seperti itu. Charlie Qin telah berada di kelompok pedang biru selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihatnya. Ular. Bajingan, kamu benar-benar berani memperlakukan kumbang emas kami sebagai makhluk rendahan seperti ular, kamu pantas mati.
Suara Singhai sekali lagi dipenuhi dengan amarah, bergema di langit. Namun, bagi Kevin Ye, meskipun suara Singhai dipenuhi dengan aura tirani, dia tidak cukup percaya diri. Kevin Ye tertawa ringan, lalu berkata ke langit, "Hei, kamu hanya bermain-main dengan serangga. Sepertinya indera keilahianmu perlahan-lahan menghilang. Aku pikir kamu akan segera menghilang begitu saja. Mengendalikan monster sebesar itu akan menghabiskan banyak energi." Menurut Charlie Qin, Kevin Ye jelas-jelas orang aneh. Jika di saat seperti ini, dia pasti tidak akan mengingatkan Singhai untuk membiarkannya mati. Setidaknya itu lebih baik daripada mengendalikan monster semacam ini untuk menelannya bulat-bulat. Namun tuan muda kita melakukan yang sebaliknya. Dia hanya perlu mengingatkan Singhai, seolah-olah dia ingin meningkatkan kesulitan permainan dengan paksa. Singhai, yang berada di langit dengan jiwanya yang masih tertinggal, tampaknya menyadari hal ini dan berteriak dengan marah, "Huff, bajingan kecil, orang tua ini akan menghilang dari dunia ini, tetapi sebelum orang tua ini mati, apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup?" Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan raungan dari kumbang emas bersayap yang melayang di atas gunung Cuiping, dan menerkam ke arah Kevin Ye. Mulut berdarah itu tiba-tiba terbuka, seolah-olah ingin menelan Kevin Ye bulat-bulat. Kekuatan hisap yang kuat disertai dengan desiran angin yang terus-menerus. Meskipun Charlie Qin dan dua lainnya adalah prajurit, mereka tidak dapat menahannya dan tertiup kemana-mana. Mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Kekuatan hisap itu langsung menuju ke arah Kevin Ye dan menyelimutinya tepat di atas kepalanya. Raungan. Raungan. Setelah 2 kali raungan berturut-turut, semua orang melihat seluruh tubuh Kevin Ye bangkit dari tanah. Suara Singhai keluar dari langit sekali lagi, tertawa nakal, "Hahaha, bajingan kecil, pergilah dan mati, pergilah dan mati. Dasar bodoh." Kevin Ye bangkit bersama angin dan mendengus dingin. Lang Ya dengan cemas dan gugup berkata, "Sudah berakhir, Kevin Ye bocah ini tamatlah riwayatnya, ditelan bulat-bulat oleh monster seperti itu, apa salahnya dengan itu?" Charlie Qin juga pintar, dan langsung memarahi, "Junzi, Lang Ya, bersiaplah untuk bertempur." Meskipun Charlie Qin berkata demikian, tidak ada yang yakin apakah mereka akan bertarung dengan monster seperti itu. Dalam sepersekian detik itu, Kevin Ye langsung ditelan ke dalam perut kumbang emas raksasa itu. "Hahaha, mati. Mati. Aku akan membunuh kalian semua, membunuh kalian semua." Jelas, ini adalah kegilaan terakhir Singhai. Melihat Gu dalam hidupnya sendiri yang melepaskan begitu banyak kekuatan, dia menelan Kevin Ye utuh ke dalam perutnya. Singhai sangat senang. Adik laki-laki, apakah kalian melihat itu? Kakak laki-laki, kalian telah membalas dendam. Kakak laki-laki telah membalas dendam untukmu. Pada saat yang sama, di bawah pimpinan Saer, sekelompok prajurit penguasa feodal berteriak sekali lagi, "Tuan Sing Perkasa, Tuan Sing Perkasa." Semangat juang Saer segera meningkat, karena Kevin Ye telah mati, diikuti oleh Charlie Qin dan yang lainnya. Selama pedang biru dan orang-orang ini mati, maka tidak ada yang akan bisa menghentikannya untuk kembali. Melihat adik laki-lakinya sendiri ditelan oleh monster itu, mata Yang Jun memerah. "Binatang jahat terkutuk, aku akan membunuhmu." Sambil berteriak, tubuh Yang Jun dengan ganas terbang ke arah kumbang emas di langit, dan dengan kejam menghantamkan tinjunya ke ekor orang itu. "Nak, kau sedang mencari kematian." Singhai meraung, ekor kumbang emas bergetar hebat, dan dengan gemuruh, ekornya terlempar ke wajah Yang Jun. Meskipun Yang Jun memiliki kekuatan seperti harimau sapi, dia tetaplah manusia biasa. Dihantam oleh ekor monster itu, Yang Jun jatuh dari langit, dan kemudian mendarat dengan keras di tanah, memuntahkan seteguk darah. Charlie Qin dan Lang Ya buru-buru melangkah maju untuk mendukung Yang Jun. "Junzi, kau baik-baik saja?" Yang Jun tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja." Sialan, monster itu benar-benar ganas. Dengan paksa menopang dirinya sendiri, Yang Jun berdiri sekali lagi. Amarah di matanya tidak berkurang sama sekali. "Haha, Charlie Qin kecil, bajingan kecil itu sudah mati. Melihat kalian berdua memiliki perasaan yang begitu dalam satu sama lain, lelaki tua ini akan mengantar kalian berdua pergi." Tepat saat suara Singhai jatuh, kumbang emas di langit mengeluarkan 2 raungan yang marah. Raungan. Raungan. Setelah geraman rendah, kumbang emas perlahan mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Charlie Qin dan 2 lainnya. Monster itu membuka mulutnya yang berdarah sekali lagi, saat kekuatan hisap yang tak terbatas terus-menerus menyedot Charlie Qin dan yang lainnya keluar dari tanah. Menyadari bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik, dia dengan cepat menginjak tanah, terbalik, dan melompat ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat.
Pada akhirnya, Charlie Kin adalah seorang ranker yang telah mengalami banyak pertempuran. Charlie Kin, yang telah melampaui batas kecepatan manusia, terbalik dan langsung duduk di tubuh kumbang emas. Setelah meraih 2 sisik di tubuh kumbang emas, dia mengulurkan tangannya dan menghantamkan tinju Charlie Kin dengan keras ke tubuh monster itu. Monster itu menggoyangkan tubuhnya dengan marah, ingin melempar Charlie Kin. Tubuh Charlie Kin bergoyang ke kiri dan ke kanan, saat pusat gravitasinya jatuh ke tanah dengan tidak stabil. Namun, saat Charlie Kin jatuh ke tanah, Charlie Kin masih menyerang tanpa henti. Targetnya telah berubah dari tubuh monster itu menjadi mata. Monster memiliki tubuh yang keras seperti itu. Namun, selalu ada kelemahan. Aku menolak untuk percaya bahwa matanya juga bisa sekeras ini. Uci, tinju Charlie Kin langsung mengenai mata kiri monster itu, tetapi monster itu tidak menghindar, dan sebuah cahaya melintas melewati matanya. Sinar cahaya ini langsung mengenai tubuh Charlie Kin. Charlie Kin hanya merasakan kekuatan internal di rongga perutnya terus melonjak saat ia memuntahkan seteguk darah segar, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Hehe, Charlie Kin kecil, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kumbang emas dari keluarga Miao kita sedang menyombongkan diri? Manusia fana adalah manusia fana yang tidak akan pernah mengerti betapa kuatnya kekuatan yang diberikan oleh surga. Sayangku, kita bersiap untuk berhenti sekarang. Kita akan menginjak-injak mereka sampai mati dan mengubah mereka menjadi roti daging untukku. Kumbang emas raksasa itu tampaknya telah mendengar perintah Xing Hai dan bergegas menuju sisi gunung tempat Gunung Cuiping berada. Lang Ya segera berteriak, sudah berakhir, monster itu ada di sini. Bos, pemimpin, haruskah kita melakukan ini? Dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, 2 dari mereka terluka, sementara yang lain, Lang Ya, berdarah di sekujur tubuh. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menekan monster. Jika monster itu benar-benar menimpa mereka, maka mereka tidak akan jauh dari kematian. Saer melihat semua ini, matanya terus-menerus memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah Dewi Kemenangan sudah melambaikan tangannya padanya. Merasa dirinya semakin dekat dengan kematian, Charlie Kin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, dan hanya bisa mengandalkan Yang Jun dan Lang Ya untuk menyeret kakinya dan mundur. Saat monster itu semakin dekat, orang bisa mendengar suara napasnya di antara angin. Yang Jun dan Lang Ya tiba-tiba merasakan gelombang keputusasaan, karena bahkan jika mereka bisa melarikan diri, mereka tidak akan bisa lari dari monster sialan ini. Melihat perutnya yang penuh sisik akan menekan mereka, suara Xing Hai di langit juga semakin melemah, tetapi dia masih terus tertawa terbahak-bahak, bayiku tercinta, tekan mereka, hancurkan mereka sampai mati. Namun, di saat hidup dan mati ini, monster itu tiba-tiba berhenti, dan menghantam Gunung Cuiping seolah-olah telah kehilangan pusat gravitasinya. Dengan gemuruh yang keras, tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang saling memandang. Bahkan debu di udara mengeluarkan suasana yang aneh. Apa yang terjadi? Orang itu tidak bergerak lagi. Lang Ya berkata kepada Yang Jun. Yang Jun menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Tetapi pada saat itu, jejak keberuntungan muncul di hati Yang Jun, dan dia menatap monster itu dengan tatapan yang terus-menerus memantulkan cahaya. Suara Xing Hai dari langit semakin melemah, sangat menakutkan, sayangku, sayangku, apa yang terjadi padamu, bangun, cepat bangun. Namun, pada saat ini, suara Xing Hai yang dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian yang tak tertandingi bergema di langit, dasar serangga playboy, berhentilah berteriak, harta karunmu sudah mati. Mendengar suara yang familiar ini, Yang Jun hampir melompat karena kegirangan. Kevin Ye, ini Kevin Ye, dia masih hidup, dia masih hidup. Lang Ya mengusap hidungnya dan berkata, astaga, monster macam apa ini, tidak kusangka dia masih hidup setelah ditelan monster itu. Sungguh keajaiban. Sementara mereka berdua berbicara, seberkas cahaya melesat ke langit dari belakang kumbang itu. Sebuah pedang pertama kali muncul, lalu sebuah sosok. Dia masih mengenakan pakaian seputih salju, dan sepertinya tidak ada jejak debu di tubuhnya. Kevin Ye, cepat lihat, itu benar-benar dia. Aneh, aneh. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Kevin Ye benar-benar dapat keluar dari tubuh monster pada saat seperti itu. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Setelah Kevin Ye keluar dari tubuh monster itu, kakinya dengan lembut menginjak punggung monster itu. Kumbang emas yang mati itu perlahan berubah menjadi semburan cahaya keemasan, dan pada akhirnya, perlahan berubah menjadi manik bundar seukuran pil obat di tangan Kevin Ye. Kevin Ye melirik benda di tangannya dan mencibir, dasar kumbang emas, itu hanya binatang goblin dari peringkat bawaan.
Namun, inti iblis ini tidak buruk, dan masih ada sedikit kegunaannya. Suara Singhai terdengar dari langit sekali lagi, tetapi semakin melemah, hanya meninggalkan gema pada akhirnya. Dasar bocah terkutuk, jangan berpuas diri. Kegelapan, kuil kegelapan tidak akan membiarkanmu pergi, tunggu saja hukuman kuil kegelapanmu, hahaha. Hahaha. Bab 406 Ketidakadilan. Singhai meninggal. Begitu saja, dia meninggal, dan sebelum meninggal, dia hanya meninggalkan kata-kata yang tidak masuk akal ini, yang sungguh tidak terbayangkan. Kevin Ye sama sekali tidak menyadari apa itu kuil kegelapan. Namun, pada saat itu, orang yang merasa paling menderita dan panik mungkin tidak lain adalah Jenderal Saer. Mulut Jenderal Saer menganga, dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tuan Xing meninggal, begitu saja. Awalnya, dia merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata, tetapi sedetik kemudian telah berlalu dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Perahu yang bersahabat ini terbalik sesuka hati, dan bahkan jika Grandmaster Xing ingin mati, dia akan mati tanpa jejak gerakan apapun. Dan sekarang, Saer lah yang ditinggalkan dengan para veteran ini di sisinya, dan bahkan dipaksa ke tepi tebing. Pedang Kaisar Thailand di tangan Kevin Ye juga tidak menyangka bahwa hal pertama yang akan dilakukan pedang Kaisar Thailand setelah digali adalah membunuh iblis. Dengan pedang Kaisar Thailand yang menyeramkan di tangannya, Kevin Ye perlahan berjalan ke arah Saer dan mencibir, "Baiklah, Jenderal Saer, pelindungmu sudah mati. Sekarang giliranmu." Saer dan para prajurit di bawah komandonya sudah lupa apa itu perlawanan saat mereka melihat Kevin Ye berjalan mendekat. Bagaimana kau akan melawan seseorang yang bisa membunuh monster seperti itu? Apakah dia menggunakan senjata di tangannya? Ketika pedang Kaisar Thailand disebutkan, kata-kata Kevin Ye tajam dan ganas. Namun, tepat ketika Kevin Ye hendak memulai pembantaian, Charlie Qin yang tidak terluka ringan berhasil berdiri. "Kevin Ye, tunggu." Kevin Ye terkejut, dan kembali menatap Charlie Qin. "Apa, kau masih ingin menahannya saat ini?" Meskipun Charlie Qin merasa malu untuk mengatakannya, dia tetap menganggukkan kepalanya. "Kevin Ye, dia tidak boleh mati, masih berguna bagiku untuk membuatnya tetap hidup." Mendengar kata-kata Charlie Qin, meskipun Kevin Ye sedikit kesal di dalam hatinya, dia tetap tidak membuat keputusan. Dia dengan paksa bergerak dan dengan lambaian tangannya, pedang Kaisar Thailand di tangannya langsung menghilang. Baiklah, karena kamu bilang begitu, maka mari kita lakukan dengan cara ini. Aku tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye segera berbalik, dan setelah berjalan ke sisi Charlie Qin, dia dengan tidak sopan berkata, "Aku sudah menyelesaikan masalah ini untukmu. Ingat, kamu berutang budi padaku." Dengan itu, Kevin Ye berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Charlie Qin kemudian menatap Yang Jun dengan penuh arti, dan Yang Jun buru-buru mengikutinya. "Kevin Ye, kamu kian." Segera setelah itu, yang tersisa di gunung belakang Gunung Cuiping hanyalah pembersihan. Charlie Qin segera melambaikan tangannya, dan pasukan pemburu elang mengepung mereka lagi. Puluhan moncong senjata hitam diarahkan ke Saer dan bawahannya. Charlie Qin memegang dadanya sendiri dan berkata, "Saer, apakah kau masih ingin melawan dengan keras kepala?" Dengan tewasnya Singhai, Saer benar-benar kehilangan semua keinginan untuk bertarung, bahkan para prajurit di bawah komandonya hancur dan tidak dapat pulih. Ketika mereka melihat moncong senjata hitam, mereka segera meletakkan senjata mereka. Melihat pemandangan seperti itu, Saer benar-benar putus asa, dan tidak melawan lagi. "Baiklah, Jenderal Qin, kau menang. Sepertinya aku, Saer, harus pergi bersamamu hari ini." Menundukkan kepalanya, Saer seperti ayam jantan yang kalah. Jika dia meletakkan senjatanya sekarang, masih ada jalan keluar. Jika dia melawan lagi, dia pasti akan terbunuh di tempat. Saer dapat melihat ini dengan sangat jelas. Meskipun dia adalah panglima perang yang berpengalaman, Saer masih takut mati. Hanya saja ketika orang-orang dari tim Falcon mengawal Saer dan bawahannya, tatapan Saer jatuh ke tempat perjudian batu yang sangat besar dan memperlihatkan ekspresi licik. Baru beberapa jam berlalu sejak pertempuran yang tak terduga terjadi, tetapi itu telah menyebabkan vitalitas Charlie Qin sangat rusak. Sekarang setelah Saer akhirnya kembali, hati Charlie Qin terasa sedikit lebih baik. "Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Lang Ya. Charlie Qin di sisi lain mencibir, matanya menatap tempat perjudian batu yang sangat besar sambil berkata, hal yang sangat besar terjadi, Raja Giok kita benar-benar bisa duduk diam, hanya hantu yang akan percaya bahwa tidak ada masalah jika kita mengatakan bahwa dia baik-baik saja." "Baiklah, masalah Saer sudah selesai, ayo kita pergi dan bertemu dengan Raja Giok yang tersembunyi."
Lang Ya segera mengangguk, wajahnya penuh kegembiraan. Pada saat ini, Raja Giok kita Xiao Jingyuan tidak setenang dia. Mendengar Saer ditangkap hidup-hidup, Xiao Jingyuan langsung merasa ada yang tidak beres. Seluruh tubuhnya lemas, dan dengan suara ledakan, dia duduk di kursi kantornya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang dengan pedang biru itu seharusnya segera datang. Ma Dehuai bertanya dengan gugup. Namun, Xiao Jingyuan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, jangan panik, jangan panik. Mereka masih belum punya bukti apapun saat ini, jadi mereka pasti tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengajukan 3 pertanyaan, apakah Anda mengerti? Ya, Tuan. Ma Dehuai menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi suaranya sudah mulai bergetar. Tepat saat sang guru dan murid berbicara, pintu kantor ditendang hingga terbuka. Charlie Qin memimpin, Lang Ya di belakang, dan beberapa anggota regu pemburu elang lainnya juga bergegas masuk. Melihat Raja Giok Xiao Jingyuan yang berpura-pura tenang, Charlie Qin tidak sedikit pun cemas. Dia dengan santai menemukan tempat untuk duduk dan kemudian berkata kepada Xiao Jingyuan, Tetua Xiao benar-benar mempertahankan gaya orang kuno. Itu suara tembakan di luar, tetapi kamu, orang tua, masih berdiri di sini. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain adalah seseorang dari pedang biru, Xiao Jingyuan, Patriark Yunan, belum pernah melihat Charlie Qin sebelumnya. Oleh karena itu, pada saat ini, Xiao Jingyuan masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Kamu, siapa kalian? Apakah kamu juga bersama kelompok bandit di luar? Charlie Qin dan Lang Ya sama-sama terkejut dengan jawaban Xiao Jingyuan, bahkan Ma Dehuai sendiri tercengang, dan berpikir keterampilan akting guru sangat luar biasa sehingga dia tidak punya teman. Lang Ya adalah yang pertama bereaksi, dan berkata dengan senyum mengejek, bodoh, orang bermarga itu Xiao, teruslah berpura-pura. Charlie Qin gembira sejenak, dan berpikir, karena orang tua ini sangat suka berakting, maka aku akan memerankannya bersamanya. Saat memikirkan hal ini, Charlie Qin segera berdiri dari bangkunya, berjalan ke sisi Xiao Jingyuan, mengeluarkan tanda pengenalnya dan berkata, Tuan keluarga Xiao, kami adalah tim khusus dari ibu kota. Saya kapten mereka, Marsekal Muda Charlie Qin. Marsekal Muda, Marsekal Muda. Nama keluarga Qin. Otak Xiao Jingyuan menjadi kosong sesaat, otaknya mengalami korsleting, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Xiao Jingyuan hanya tahu bahwa pihak lain adalah tim khusus pedang biru, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya benar-benar akan menjadi kepala pedang biru, dengan pangkat Marsekal Muda, dan yang terpenting, nama keluarga pihak lain adalah Qin. Ini segera membuat Xiao Jingyuan teringat pada seorang sosok kaya dari keluarga kaya, yang diakui sebagai keluarga nomor 1 di seluruh wilayah timur, dan itu adalah keluarga Qin. Memikirkan hal ini, dahi Xiao Jingyuan terasa berdengung, dan kemudian, rasa bahaya semakin besar. Namun, karena itu hanya akting, Xiao Jingyuan tentu saja harus melakukannya sepenuhnya. Setelah Charlie Qin mengungkapkan identitasnya, barulah Xiao Jingyuan tersadar. Ketakutan di wajahnya berubah menjadi kegembiraan, dan akhirnya, kegembiraan, Jenderal Qin, sebenarnya itu Jenderal Qin, Anda datang untuk menyelamatkan kami. Para bandit di luar, terhadap perilaku Xiao Jingyuan yang tidak tahu malu dan suka bermain-main, Charlie Qin terdiam beberapa saat, lalu memutar matanya dengan kasar ke arah Xiao Jingyuan, yang memotong pembicaraannya dengan sangat tidak sopan. Baiklah, Tetua Xiao, kami tidak punya mood untuk bertindak denganmu sekarang. Sekarang permainan sudah berakhir, dan Saer tertangkap, giliranmu. Pada saat ini, Lang Ya juga melangkah maju dan berbicara dengan nada bekerja sama, Xiao Jingyuan, kamu dicurigai menyelundupkan narkoba, kamu ditangkap. Xiao Jingyuan berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan memutar matanya, Jenderal Qin, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan menjual narkoba? Orang tua ini belum pernah melakukannya sebelumnya. Kalian semua, kalian tidak bisa begitu saja menuduh orang baik. Charlie Qin tidak pernah menyangka bahwa orang tua ini, keluarga Xiao, masih akan bertindak seperti ini di saat seperti ini. Sambil mendengus dingin, Lang Ya berkata dengan tidak sopan, karena tetua Xiao tidak mau mengakuinya, maka aku akan membiarkanmu melihat beberapa hal. Kemudian, Lang Ya melambaikan tangannya dan berkata, ayo, bawa benda itu. Segera setelah itu, selusin prajurit membawa 2 potong biji besi, yang telah dipotong menjadi 2 bagian, ke kantor Xiao Jingyuan. Jika 2 potong biji besi ini bukan nomor 2 dan nomor 3 dari label tersembunyi, lalu apa itu? Xiao Jingyuan juga terkejut ketika dia melihat sendiri 2 biji besi itu. Bagaimanapun, Xiao Jingyuan di hadapannya masih memiliki mentalitas beruntung.
Orang-orang dari Pedang Biru selalu bertarung dengan anak buah Saer, dan tempat barang-barang itu ditempatkan sangat aman, sehingga orang biasa pasti tidak akan menduganya. Dan melihat nomor 2 dan nomor 3, yang menyembunyikan barang-barang putih itu, dibawa keluar, Xiao Jingyuan sangat terkejut hingga dia hampir terbang ke langit. Mereka, bagaimana mereka bisa tahu? Mungkinkah keluarga Xiaoku punya mata-mata? Xiao Jingyuan tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri saat ini. Meskipun dia terkejut, Xiao Jingyuan masih sangat terkejut di permukaan. Jenderal Qin, apa maksudmu dengan ini? Orang tua ini tidak bisa benar-benar memahaminya. Charlie Qin tertawa, karena tetua Xiao tidak dapat melihatnya, maka kita harus perlahan-lahan melihat dan melihat. Saat dia berbicara, Charlie Qin melambaikan tangannya, dan beberapa prajurit di belakangnya mengayunkan palu mereka ke dua biji itu. Kedua biji ini awalnya disintesis oleh alam Hautian, jadi mereka agak rapuh. Setelah dua palu itu hancur, mereka segera hancur. Lapisan yang disebut batu giok di bagian luar juga mulai rontok, memperlihatkan benda-benda seperti bubuk putih di dalam batu berongga itu. Charlie Qin menyipitkan matanya lagi dan tertawa, Penatua Xiao, apakah menurutmu benda-benda ini familiar? Pada saat ini, Xiao Jingyuan hanya bisa terus berpura-pura seperti biasa. Dia berdiri dengan wajah penuh ketakutan, menunjuk kedua biji itu dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian, Xiao Jingyuan berpura-pura menunjukkan ekspresi takut dan gentar, menarik lengan baju Charlie Qin dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, Jenderal Qin, aku telah dianiaya, orang tua ini telah mati dengan salah. Langya menyaksikan dengan dingin dari samping dan mendengus, sudah terlambat untuk menangisi ketidakadilan sekarang. Bawa Xiao Jingyuan pergi.